Alhamdulillah Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah di hari yang mulia ini dengan menjalankan perintahnya. Karena hakikat syukur itu adalah saat kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah berikan kepada kita. Di hari yang mulia ini, semoga bentuk syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajaran beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Insyaallah kita semuanya mendapat syafaat uzma min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini tentang menjadi mukmin yang sabar dan bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada hambanya nikmat dan musibah. Nikmat dan musibah diberikan kepada kita semua selalu silih berganti, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Allah berikan kedua itu kepada dalam kehidupan kita sebagai tolok ukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah uji kita. Nikmat dan musibah itu ujian, dua-duanya ujian. Karena tidak sedikit di antara kita yang mengatakan ujian itu hanyalah ketika Allah timpah kepada kita musibah. Padahal hakikat yang sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu juga ujian. Sehingga ketika Allah berikan kepada kita ujian, baik itu nikmat maupun nikmat, baik itu suka maupun duka, Allah tahu sejauh mana keimanan kita kepadanya. Siapa di antara kita yang bersyukur ketika dapat nikmat? Dan siapa di antara kita yang bersabar ketika mendapat nikmat bil harfil qaf atau musibah? Fakta yang ada dalam kehidupan kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bersyukur di antara kita saat diberi kenikmatan, kekayaan, saat ketika dapat hidup yang suka
ketika kenikmatan dirasakan olehnya, kita dekat kepada Allah. Kita rajin bersedekah, kita dekat dengan masjid, kita rajin beribadah. Tapi saat Allah berikan kepada kita ujian berupa nikmah, musibah, cobaan, banyak di antara kita yang tidak sabar. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang ketika diberi kehidupan yang pas-pasan, dia dekat Allah. Tapi ketika Allah beri kekayaan, gak sabar, jauh dari Allah. Sehingga dua hal ini menjadi tolok ukur kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil ghina." Ada orang di antara kita ketika dikasih kekayaan, imannya stabil, cakep. Tapi ketika Allah beri kefakiran, la kafar, tidak sabar, kufur, lupa Allah, marah kepada Allah, merasa dirinya saat kaya sering bersedekah, dekat dengan Allah, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah uji dengan cobaan yang tidak enak, dia tidak sabar, jauh Allah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah tidak adil kepadanya. Tidak sedikit di antara kita saat belum diberi jabatan, dekat dengan Allah, takut kepada Allah, tapi ketika dikasih jabatan, berani kepada Allah, mengambil yang bukan haknya, tidak sabar. Itulah Allah, Rasulullah ingatkan kepada kita, "Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil qillah fa in afghaintuhu la kafar." Ketika kita dikasih kehidupan yang pas-pasan, dekat dengan Allah, tapi pas kaya, pas dapat jabatan, la kafar, nggak sabar kita, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum punya kendaraan, belum punya fasilitas kehidupan, kita dekat dengan Allah. Tapi ketika fasilitas kehidupan itu kita diberikan Allah kepada kita, nggak sabar kita. Itulah pengertian sabar yang sebenarnya adalah habsun nafs ala ta'atillah. Sabar itu sebenarnya adalah ketika kita bisa menahan diri kita ini untuk terus bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala di apapun kondisinya. Wajtinabu ma'asih. Sabar itu hakikatnya adalah saat kita bisa menjaga diri ini, menahan diri ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun fasilitas itu banyak yang Allah berikan kepada kita, sangat mendukung untuk kita berbuat maksiat. Tapi karena kita sabar, kita tahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamut tasakhut ala qada'illah wa qadari. Kita pun gak marah ketika Allah berikan kita ketentuan yang buruk kepada kita. Itu sabar. Ada seorang hamba yang marah kepada Allah, merasa dirinya banyak berbuat baik, ketika diuji oleh Allah, marah kepada Allah, tidak rela dengan qadarullah, tidak ikhlas dengan keputusan Allah, dia lupa kepada Allah, marah kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak sedikit di antara kita ketika dia susah,
taat sama Allah. Ketika sehat, taat kepada Allah. Sakit, marah kepada Allah. Karena saat merasa dirinya banyak amal perbuatan yang baik ketika sehat, namun ketika diuji Allah berupa sakit, dia marah kepada Allah, lupa kepada Allah. Itu artinya adamut tasakhut ala qada'illah wa qadari. Sabar itu enggak boleh marah kepada Allah. Namun karena dia enggak sabar, dia marah. Karena pada saat sehat dia merasa banyak amal baik. Tapi Allah masih tetap memberikan cobaan sama dia. Dia marah kepada Allah, dilepaskan semua kebaikan. Itulah Allah, Rasulullah mengatakan kepada kita, bersabda, inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bisihhah fa in asqamtuhu la kafar. Banyak orang di antara kita taat kepada Allah ketika sehat, dia bersyukur kepada Allah ketika sehat. Ketika Allah sakitkan, dia tidak sabar. Itulah pengertian syukur pada hakikatnya sebenarnya adalah asyukru huwa sorfun ni'am lima khuliqat li ajli. Syukur sebenarnya adalah saat kita menggunakan semua nikmat Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong besar kalau kita hanya mengatakan alhamdulillah di mulut kita saja. Tapi arkan, ajsad, diri kita enggak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur baru sebatas hati dan lidah saja. Hatinya mempercayai kalau itu adalah dari Allah. Lidahnya mengucapkan alhamdulillah, tetapi arkannya, tubuhnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum bersyukur namanya. Syukur itu adalah saat hati kita meyakini bahwa ini adalah dari Allah. Kita ucapkan dengan lidah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan ini kepada kami. Cukup? Tidak. Tetapi terus dibuktikan dengan amal soleh yang dilakukan oleh seluruh arkan kita, kepala, kaki, tangan, semua tubuh kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Bohong besar kalau kita mengucapkan 1000 kali alhamdulillah namun tubuh tetap bermaksiat kepada Allah. Itu bukan syukur. Wa inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bisaqam fa in ashahtuhu lakafar, kata Rasulullah. Tidak sedikit umatku ketika sakit dia taat, namun ketika sehat lupa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak sabar. Itulah sejatinya bahwa syukur dan sabar seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Dan itu Allah uji kepada kita. Selalu Allah uji buat kita. Kesehatan itu ujian buat kita. Walaupun banyak di antara kita yang menyebut itu nikmat. Ya, nikmat. Tapi ujian yang berupa nikmat. Sakit itu ujian. Ya betul, tapi ujian yang berupa nikmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min kullahu lahu khair. Sungguh hebat orang mukmin itu, semua amal perbuatannya itu baik baginya. Walaysa zalika illa lil mu'min. Itu hanya dimiliki oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara. Kalau Allah beri kepadanya itu nikmat, dia bersyukur. Wa in fakana khairan lah, dan itu baik sekali buat dirinya. Wa in asabathu dharra, manakala Allah uji dengan kemudaratan, dengan musibah, sabara, dia bersabar. Wa kana fakana khairan lah, dan itulah baik baginya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu Yahya Suhaib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga melalui khutbah ini khatib berpesan untuk pribadi dan umum kita semua, tancapkan dalam diri kita bahwa nikmat itu ujian, kesengsaraan itu ujian, musibah itu ujian, kenikmatan itu ujian. Karena tidak sedikit orang yang diuji dengan kenikmatan, ujung-ujungnya dia kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, insya Allah kita menjadi orang mukmin yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi ahwal, dalam kondisi apapun, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk doa. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersabar dan jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika ala fi husni ibadatik wa husni ibadatik. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah bisa menjadi teladan buat kita semua. Demikiannya, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bersabar, pribadi yang bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna allaha ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.